Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi pada mata kuliah pemrograman Piranti Bergerak 1. Kita masih melanjutkan dari video yang sebelumnya, yakni Just Java. Kita akan menambahkan aplikasinya menjadi sedikit lebih interaktif gitu ya. Masih dengan saya, Dian Wahyuningsih. Nah, pada video sebelumnya, untuk quantity picker-nya, kita sudah menguji fungsionalitasnya ya, sudah sesuai, yakni dia bisa menambah dan bisa mengurangi jumlahnya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan membuatnya lebih baik gitu ya. Sebelumnya kita sudah mempunyai layout seperti di sebelah kiri ini, di mana dia akan terfokus hanya pada sebelah kiri layar saja. Padahal untuk sisa dari layarnya masih cukup lebar gitu ya, banyak yang tidak digunakan. Nah, untuk di sebelah kanannya adalah apa yang kita inginkan sebelumnya gitu ya. Jadi, teman-teman mungkin sudah akrab sekali dengan penjualan online shop saat ini gitu ya. Di mana untuk quantity picker-nya akan mengupdate quantity atau jumlah yang akan kita beli, sehingga untuk user experience-nya akan menjadi lebih mudah gitu ya. Jika user ingin mengurangi, dia tinggal klik tombol di sebelah kiri. Jika ingin menambahkan, dia bisa klik tombol di sebelah kanannya. Jadi untuk user experience-nya akan menjadi lebih baik. Seperti tahapan yang sebelumnya sudah kita lalui, jadi kita akan melakukan select view-nya, kemudian position dari view-nya, selanjutnya adalah style view-nya. Kita nggak perlu berlama-lama ya. Nah, untuk view-view apa saja yang kita gunakan masih sama seperti sebelumnya, yakni kita mempunyai 3 buah button dan 4 buah text view ya. Kemudian posisi view-nya bagaimana? Nah, posisi view-nya akan ada header, kemudian setelahnya akan ada tombol dan ada text view. Untuk view group-nya bagaimana? Kemarin kita sudah menggunakan vertical linear layout. Nah, kira-kira kita perlu mengubahnya kah? Atau mungkin kita bisa menggunakan relative layout. Selanjutnya untuk style view-nya masih sama juga seperti sebelumnya, karena kita akan meletakkan tombolnya berada di antara quantity atau jumlah yang akan dibeli, maka kita akan memberikan padding atau margin, atau kita akan memberikan jarak pada ketiga view tersebut gitu ya, agar terlihat lebih baik. Nah, berbicara tentang view group tadi, sebenarnya kita bisa saja menggunakan relative layout gitu ya. Tetapi pada saat kita menggunakan relative layout, maka lebih banyak atribut yang harus kita atur gitu ya. Nah, untuk mengurangi lebih banyak atribut yang harus kita gunakan, kita dapat memanfaatkan yang namanya adalah nested view group. Apa maksudnya nested view group ya? Nah, saya akan memberikan contoh seperti beberapa layout ini. Untuk layout yang pertama, nah di sini ada blok merah dan ada blok oranye. Semoga teman-teman masih ingat ya, untuk blok merah ini adalah linear layout dan blok oranye ini adalah relative layout. Nah, untuk yang pertama, untuk blok utamanya yang lebih besar di sini adalah berwarna merah ya, sehingga untuk view group utamanya adalah linear layout. Kemudian di dalamnya akan terdapat 3 buah child. Kenapa saya bilang di sini ada 3 buah child? Yang pertama adalah relative layout, kemudian diikuti dengan 2 buah text view. Nah, padahal di dalam relative layout ini masih terdapat child lagi, yakni ada image view dan ada text view. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Untuk layout yang kedua, nah di sini dia di blok oranye ya, sehingga yang menjadi parent utamanya adalah relative layout. Kenapa kok kita menggunakan relative layout? Nah, mungkin kita bisa cek untuk child yang berada di atasnya ya, yakni ada image view yang akan ditindih oleh text view di sini. Maka kita harus menggunakan yang namanya adalah relative layout. Baru di bawahnya akan ada text view dan nah di sini masih ada lagi blok merah ya. Dia adalah view group dari linear layout. Di mana di dalam linear layout ini akan terdapat 2 buah image view. Contoh lainnya adalah pemutar musik ini ya. Kira-kira untuk parent view groupnya akan menggunakan relative layout atau linear layout. Nah, sebenarnya tidak ada jawaban yang benar salah ya, tergantung dari persepsi teman-teman.
Mungkin bagi saya ini adalah relative layout. Kenapa? Karena di sini akan ada satu buah image view, kemudian di sebelah image view akan ada dua buah text view yang berbeda gitu ya. Dia terletak bersebelahan. Kalau kita menggunakan linear layout akan lebih sulit untuk menempatkannya. Nah, selanjutnya di sini juga menggunakan relative layout. Kenapa? Karena untuk image view ini akan ditindih lagi oleh image view yang lain. Di sini akan ada 3 yang dibagi sama besar gitu ya. Nah, selanjutnya di paling bawah sendiri juga akan ada tombol-tombol pengaturannya. Ada 5 buah tombol di mana dia menggunakan linear layout dengan orientasinya adalah horizontal. Selanjutnya jika teman-teman membuka map kemudian menunjuk satu buah tempat gitu ya. Di sini contohnya adalah Namu Gaji. Nah, kenapa di sini menggunakan nested view group? Oke, teman-teman bisa cek di sini ya. Di sini akan terlihat menggunakan horizontal linear layout di mana ketiganya akan dibagi sama besar. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya, untuk membagi child atau view-nya sama besar, kita bisa menggunakan atribut yang namanya adalah weight. Selanjutnya, di sini masih ada lagi ya, horizontal linear layout, tetapi tidak dibagi sama besar. Jadi kita tetap masih bisa menggunakan atribut weight-nya, tetapi dengan weight yang berbeda. Nah, jika teman-teman scroll ke bawah, akan terlihat seperti ini gitu ya. Mungkin kalau dilihat sepintas, karena sudah di kotak-kotak ini, kita akan berpikirnya dia menggunakan linear layout. Kenapa kok begitu? Jadi seperti sebuah kolom gitu ya, dari atas ke bawah akan menggunakan linear layout. Nah, contoh yang lain, kalau kita melakukan online shop gitu ya, kemudian kita ingin melihat jumlah stok dari beberapa item yang kita jual. Misalnya di sini ada stok today, kemudian update. Nah, kira-kira di sini kita akan melihatnya seperti sebuah tabel ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan view groupnya adalah linear layout. Sehingga mungkin teman-teman saat ini juga sudah familiar dengan adanya tabel layout, constraint layout, dan sebagainya ya. Jadi sudah lebih banyak variasi untuk membuat sebuah layout. Tetapi inti utamanya adalah dari linear layout dan relative layout. Oke, kita lanjutkan dengan nested view group dengan tampilan yang kita inginkan tadi ya, Just Java seperti ini. Nah, jika kita analisis lebih lanjut, maka utamanya kita akan menggunakan vertical linear layout. Untuk child yang selanjutnya ini, kita dapat menggunakan yang namanya adalah horizontal linear layout. Nah, jika dapat kita gambarkan menggunakan diagram pohon ya, karena bentuknya seperti pohon, maka dinamakan dengan diagram pohon. Kita akan analisis untuk layout di sini ya. Jadi seperti yang sebelumnya sudah saya katakan adalah yang menjadi root view yang pertama adalah dia linear layout. Selanjutnya akan mempunyai 3 buah child, yakni ada relative layout dan 2 buah text view. Di mana di dalam view group relative layout ini masih mempunyai 2 child lagi, yakni ada image view dan ada text view. Untuk contoh lanjutannya, jadi untuk parent utamanya adalah relative layout, di mana selanjutnya akan ada 4 buah child, yakni ada linear layout, ada image view, dan 2 buah text view. Di mana pada view group linear layout ini akan mempunyai 2 buah image view. Nah, contoh penulisan sederhananya akan menjadi seperti ini ya. Jika kita mempunyai parent linear layout di mana di dalamnya akan terdapat 2 buah child text view, jadi dapat digambarkan untuk sintaknya seperti ini gitu ya. Ada pembukanya adalah linear layout, kemudian ada text view yang pertama self closing tag, kemudian text view yang kedua dengan self closing tag, dan untuk closing tag dari linear layout yang di atasnya tadi kita menggunakan tanda slash ya, jangan lupa. Contoh selanjutnya, jika kita mempunyai lebih dari satu view group, maka dapat kita tuliskan dan kita gambarkan diagram pohonnya menjadi seperti ini. Untuk yang pertama, linear layout, di mana di dalamnya akan terdapat 3 buah child, yakni ada 2 buah text view dan 1 buah view group lagi relative layout.
Sehingga apa sih yang harus teman-teman perhatikan di sini? Jadi adalah pembuka dari view groupnya dan dari child-nya masing-masing gitu ya. Karena linear layout ini sebagai parent utamanya, maka penutupnya harus berada di paling bawah, closing tag-nya ya, / linear layout. Selanjutnya, sebagai view group child dari linear layout, dia akan berada di antara linear layout ini gitu ya. Jadi, relative layout, kemudian di dalamnya akan ada view, yakni ada image view, self-closing tag, ada text view, self-closing tag, dan closing tag dari relative layout tersebut. Untuk contoh nyata selanjutnya nih, kita akan masuk ke Android Studio-nya juga ya. Nah, di sini saya mempunyai parent utamanya adalah linear layout. Kenapa? Karena linear layout ini kita tuliskan berada di paling atas gitu ya. Jadi dia akan menjadi parent view group-nya. Di mana untuk orientasinya adalah vertikal. Jangan lupa, jika dapat kita gambarkan juga, karena dia orientasinya adalah vertikal, berarti dari atas ke bawah. Kemudian, akan ada satu buah text view di sini, di mana dia akan menampilkan quantity. Nah, di sini adalah text view yang pertama ya. Kita masuk pada child yang kedua, yakni ada linear layout. Nah, di sini juga ada linear layout, di mana di dalam linear layout ini akan terdapat 3 buah child, yakni ada button, text view, dan button. Jika dapat kita gambarkan, maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan di sini ya? Yang harus kita perhatikan adalah untuk Android orientation-nya di sini adalah horizontal. Kenapa kok di sini kita gambarkan mendatar gitu ya? Jadi untuk button yang pertama dia akan menampilkan teks minus, kemudian text view yang kedua adalah angka 2, di mana dia akan menampilkan angka di sini ya. Kemudian button yang kedua yakni menampilkan tanda plus, sehingga di sini ya, karena dia orientasinya tadi adalah horizontal. Kemudian jangan lupa di sini ada closing tag dari linear layout sebagai child-nya. Nah, dilanjutkan lagi ada text view yang akan menampilkan price, kemudian text view selanjutnya adalah menampilkan tanda $10, kemudian yang terakhir adalah button order. Sehingga jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Masih tetap sama, di sini ada linear layout juga sebagai parent view groupnya ya, linear layout. Nah, kemudian kita cek di sini, Android orientation-nya adalah horizontal. Nah, kalau horizontal, dia akan diletakkan sejajar gitu ya, dari kiri ke kanan. Kita cek lagi, untuk diagram pohonnya sebenarnya hampir mirip ya dengan yang sebelumnya tadi. Jadi, terdapat parent-nya adalah linear layout, kemudian ada 5 buah child, di mana untuk child yang kedua adalah linear layout, button, text view, dan button. Tetapi apa bedanya? Jadi bisa kita cek lagi di sini. Text view yang pertama, dia akan menampilkan text quantity. Masih sama ya. Dengan text all caps-nya adalah true. Selanjutnya adalah child linear layout, di mana di dalamnya akan terdapat 3 buah child. Nah, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah untuk Android orientation-nya adalah vertikal. Jadi vertikal itu dari atas ke bawah gitu ya. Sehingga dapat kita gambarkan seperti ini ya. Button minusnya ada di atas, kemudian menampilkan text view angka 2, dan button plus. Jadi dari atas ke bawah. Kita lanjutkan, setelah child linear layout akan ada 3 buah view lagi, yakni ada text view untuk menampilkan price, kemudian text view yang akan menampilkan tanda $10, kemudian button order. Sehingga meskipun untuk diagram pohonnya sama, tetapi karena perbedaan orientasinya menghasilkan layout yang berbeda. Nah, untuk yang terakhir, kita juga masih sama mempunyai parent view groupnya adalah linear layout, di mana di dalamnya akan terdapat 4 buah child. Nah, kita cek lagi di sini ya. Untuk linear layout yang pertama, orientasinya sudah benar ya, menggunakan vertikal, jadi dari atas ke bawah. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah di sini, setelah itu akan ada child linear layout dengan orientasinya adalah horizontal. Jadi kalau horizontal, dia sejajar ya ke samping. Text view yang pertama dia akan menampilkan quantity. Di sini sudah ada quantity
Dan di sini juga text view yang pertama. Selanjutnya ada button, text view, dan button. Jadi button yang pertama menampilkan minus, kemudian text view selanjutnya adalah menampilkan angka 2, dan button selanjutnya akan menampilkan tanda plus di sini. Sudah benar ya penggambarannya. Di sini ada text view, kemudian ada button, text view, dan button. Dilanjutkan dengan closing tag dari linear layout child. Nah, setelah itu barulah di sini akan ditampilkan price, kemudian tanda $10 dan tombol order. Sehingga untuk layoutnya akan menjadi seperti ini. Nah, dari penjelasan tadi, jika kita gambarkan diagram pohonnya akan menjadi seperti ini ya. Kemudian untuk tampilan layoutnya akan menjadi seperti ini, option A, B, dan C. Sehingga dari deskripsi di atas, kira-kira opsi XML mana yang sesuai dengan keinginan kita, apakah A, B, dan C? Oke, benar ya, teman-teman menjawabnya adalah yang A. Nah, kita lanjutkan dengan Build Improve Quantity Picker. Jadi sebelum kita kembali ke Android Studio, yang dapat kita praktekkan adalah yang pertama tadi, kita bisa membuat dulu diagram pohonnya, kemudian kita bisa buat sketsa untuk layoutnya, barulah kita bisa menuliskan pada file XML-nya. Kita lanjutkan dengan layout yang tadi ya. Nah, jadi untuk pertama kali kita sudah mempunyai view group parent utamanya adalah linear layout dengan satu buah text view, quantity ya di sini ya. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi seperti ini, linear layout dan text view. Nah, selanjutnya bagaimana dengan membuat child keduanya ya di sini ya. Kita analisis kembali ya. Jadi untuk yang pertama kali kita sudah menentukan menggunakan vertical linear layout. Sehingga jika kita menerapkan nested view group akan terdapat dua buah view group, yakni view group yang kedua adalah horizontal linear layout, di mana dia akan menjadi child dari vertical linear layout yang pertama. Sehingga jika digambarkan akan menjadi seperti ini ya, linear layout, kemudian terdapat child text view, kemudian child linear layout, text view, dan button, di mana child view group linear layout ini akan mempunyai child lagi, yakni ada button, text view, dan button. Sehingga dapat kita tuliskan secara kasarnya akan menjadi seperti ini ya. Ada linear layout, kemudian text view, linear layout, button, text view, button. Kemudian ini adalah closing tag dari linear layout untuk child. Dilanjutkan dengan text view, dan button. Kita kembali lagi ke Android Studio dengan layout seperti pada video sebelumnya ya. Jadi di sini ada quantity, kemudian button plus, ada text view 2, kemudian button min, price, tanda $10 dan order. Oke, kita akan memperbaiki sesuai dengan layout yang kita inginkan tadi ya. Sehingga kita akan menempatkan satu buah view group lagi berada di bawahnya text view quantity. Di sini saya akan menambahkan linear layout. Untuk width-nya kita buat match parent, kemudian untuk height-nya kita buat wrap content. Nah, selanjutnya apalagi yang kurang di sini ya. Jadi untuk linear layout kita harus menambahkan orientation. Android orientation-nya adalah horizontal. Kemudian tanda kurung. Nah, closing tag dari linear layout ini akan kita pindah ya tempatnya. Nah, dia berada di bawahnya button. Nah, ada di sini. Oke, nah jadi teman-teman sudah bisa melihat perubahannya ya, quantity. Nah, di sini masih terlihat untuk button plus nih. Nah, seharusnya ini bertukar tempat ya antara plus dan minusnya. Oke, saya ubah dulu tempatnya. Jadi button ini akan berada di bawah. Ctrl X. Oke, ada di sini. Kemudian ini akan pindah ke atas. Oke. Ya, jadi teman-teman sudah lihat untuk layoutnya sudah sama persis dengan yang kita inginkan. Nah, jika teman-teman menuliskannya menjadi seperti ini akan sangat tidak cantik ya.
teman-teman bisa memperbaiki penulisannya ini secara otomatis. Kita bisa klik kode, kemudian kita pilih reformat code. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri. Oke ya, ini akan sangat membantu kita pada saat ingin membaca file XML-nya agar lebih mudah dipahami. Kita akan lanjutkan dengan penggunaan tipe data string. Kenapa sih tipe data string ini perlu kita pelajari ya? Seperti teman-teman ketahui bahwa string ini adalah rangkaian dari karakter-karakter gitu ya. Jadi pada tipe data primitif karakter, dia hanya dapat menyimpan satu karakter saja. Nah, bagaimana jika kita ingin menuliskan serangkaian karakter? Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang tipe data string. Kita akan melakukan modifikasi pada mainActivity.java. Yang pertama, kita akan melakukan modifikasi pada method submitOrder. Jadi, pada method submitOrder sebelumnya akan menampilkan total yang harus dibayarkan sebanyak jumlah kopi yang dipesan ya. Nah, akan kita ubah dulu menjadi string price message sama dengan free, kemudian display message dari price message. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menambahkan metode baru dengan nama adalah display message pada mainActivity.java-nya. Oke, saya sudah menyiapkan satu buah metode yang namanya adalah display message. Teman-teman tinggal menuliskan saja ya, jangan lupa untuk memberikan komentarnya. Metode ini digunakan untuk menampilkan teks di layar. Private void display message, kemudian string message. Text view, price text view sama dengan text view, find view by ID, r.id.price text view, kemudian price text view set text dari message-nya. Kemudian kita akan melakukan perubahan pada method submit order. Jadi di sini ya, sebelumnya kita menampilkan total yang harus dibayarkan. Kita akan mengubahnya dulu. Oke, kita hapus dulu untuk perintah yang ini. Akan kita ubah dulu menjadi string price message sama dengan free. Nah, pada saat kita akan memberi nilai pada sebuah tipe data string, jangan lupa kita menambahkan tanda petik 2 ya di antara karakter tersebut. Selanjutnya, kita akan memanggil metode display message dari price message. Oke. Kita akan running. Oke, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita cek dulu untuk fungsionalitasnya. Plus. Oke. Kemudian yang akan kita uji coba tadi adalah untuk tombol order. Kita klik. Nah, untuk tampilan tanda $10 tadi akan berubah menjadi free. Nah, berarti kita melakukan perubahan pada price text view-nya. Kita tadi telah melakukan langkah yang kedua, yakni membuat metode baru yang namanya adalah display message ya pada mainActivity.java. Nah, kita lanjutkan. Untuk yang A, what happened with the order button is clicked. Apa yang terjadi pada saat kita klik tombol ordernya tadi ya. Kita juga sudah melakukannya. Jadi price text field akan menampilkan string free. Kemudian yang B adalah kita tadi sudah membuat sebuah variabel dengan tipe datanya adalah string. Apa nama dari variabelnya? Jadi tadi nama dari variabelnya adalah price message. Kemudian untuk value-nya diberikan free. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe datanya adalah string gitu ya. Sebenarnya masih hampir sama dengan cara kita mendeklarasikan variabel seperti pada umumnya, yakni tetap harus menggunakan tipe data, kemudian nama variabelnya, dan initial value-nya. Pada video sebelumnya kita sudah menggunakan tipe data adalah integer, di mana isian yang mungkin adalah angka-angka ya. Nah, untuk tipe data string ini, yang dapat kita masukkan adalah string juga. Misalnya tadi kita sudah mencobanya adalah free. Nah, bagaimana dengan 25 sen, nothing, total price, dan sebagainya? Selama dia terdapat pada keyboard gitu ya, dan simbol-simbol tertentu
yang mungkin, maka dia akan dapat ditampung pada tipe data string ini. Selanjutnya adalah variable name, masih sama seperti sebelumnya. Setelah kita menyiapkan box penyimpanannya, maka kita perlu memberikan label atau nama pada box tersebut. Kenapa? Agar tidak tertukar dengan box-box yang lain pastinya. Nah, selanjutnya adalah assignment operator atau operator penugasan yang nantinya akan diberikan initial value-nya. Jadi kita akan memberikan nilai pada variabel tersebut. Pada kasus ini kita akan memberikan value-nya adalah free. Jadi bisa dianggap kita akan memasukkan free ini ke dalam box price message. Teman-teman bisa melakukan uji coba untuk mengganti initial value-nya ataupun nama variabelnya ya. Yang paling penting adalah pada saat teman-teman membuat sebuah variabel dengan tipe data string, jangan lupa untuk initial value-nya harus diapit dengan tanda petik. Misalnya saya ganti lagi menjadi Rp1. Oke, masih hijau ya, berarti masih oke. Kemudian simbol-simbol yang lain misalnya, oke, masih tetap ya. Nah, misalnya saya ganti lagi menjadi harganya adalah Rp1. Kemudian saya salah meletakkan sebuah tanda di sini. Nah, misalnya di sini ya, saya meletakkan sebuah tanda petik 2 di situ. Nah, dia akan memberikan peringatan bahwa expected tanda titik koma. Padahal di sini sudah ada tanda titik koma. Nah, compiler di sini akan menganggap bahwa penutup dari initial value ini berada pada tanda petik 2 yang di sini. Padahal saya sebenarnya ingin memperjelas ya bahwa harganya adalah Rp1 dengan memberikan tanda petik 2. Yang saya inginkan adalah menampilkan tanda petik 2 ini ke layarnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya adalah Java Escape Character. Teman-teman bisa melakukan searching pada browser ya, kemudian tuliskan Java Escape Character, kemudian kita bisa pilih pada docsoracle.com. Nah, akan nampak seperti ini ya, ada karakter, kemudian yang kita inginkan tadi adalah untuk bisa menampilkan tanda petik 2 di layar. Nah, di sini ya, ada escape sequence, kemudian description-nya, kita ingin menampilkan tanda petik 2. Maka kita dapat menambahkan tanda backslash di sini ya. Oke, saya tambahkan dulu di sini ya, menggunakan tanda backslash. Kemudian di sini juga saya tambahkan backslash. Oke ya. Jadi kalau kita running akan menjadi jadi pada saat saya klik tombol order akan menjadi harganya adalah Rp1 dengan menampilkan tanda petik 2 di sini ya. Untuk kegunaan yang lain dapat teman-teman lihat pada docsoracle.com ya lebih jelasnya. Kita lanjutkan dengan create string variable. Jadi yang pertama experiment with variable names and initial value-nya. Untuk initial value tadi kita sudah mencobanya ya. Teman-teman bisa melanjutkan dengan mengubah nama variabelnya. Kemudian yang kedua, what is incorrect about this string declaration? Untuk yang A, string title sama dengan today's special. Kemudian untuk B, special of the day sama dengan cafe latte. Yang C, string nutrition info sama dengan 500 calories or less. Untuk yang D, string drink name sama dengan ice coffee. Oke, teman-teman seharusnya sudah paham ya. Nah, pertanyaan ini harus teman-teman jawab pada post test di classroom ya. Selanjutnya adalah string concatenation atau penggabungan string ya. Jadi, jika kita mempunyai beberapa buah string, misalnya di sini, saya mempunyai string pertama adalah I need. Kemudian kita berikan simbol plus, kemudian 2 cups of coffee, kemudian simbol plus lagi on Monday. Nah, jika kita gabungkan menggunakan tanda plus ini akan menjadi seperti ini ya. I need 2 cups of coffee on Monday. Sehingga pada kata cafe dan on akan menjadi satu. Kenapa begitu ya?
Nah, akan kita bandingkan dengan ini ya. Untuk string pertama, saya mempunyai I need, kemudian diberikan tanda spasi di sini, plus, kemudian 2 cups of coffee, diberikan tanda spasi lagi, plus on Monday. Sehingga akan ditampilkan I need 2 cups of coffee on Monday dengan diberikan tanda spasi yang lengkap. Oke, kita ubah lagi untuk contoh terakhir kali harganya adalah Rp1 ya. Kita ubah menjadi amount due plus, karena harga kopinya adalah $5 tadi ya, maka saya akan menuliskan tanda dolar kemudian 10. Sesuai dengan angka awal yang akan kita tampilkan tadi ya. Jika kita jalankan, jika saya klik tombol order, nah maka amount due, tanda dolar kemudian 10. Nah, kita lanjutkan lagi dengan string concatenation-nya tadi. Contoh di sini, me plus you equals me you. Yang pertama, experiment with combining different string with the, kita gunakan tanda plus tadi, operatornya, pada method submit order. What's the value of each string variable? Jadi value apa ya yang akan masuk pada variabel string ini? Contoh yang A, string order number sama dengan order number plus 23. Yang B, string barista sama dengan you were served by plus check. Yang C, string sneaky promotion sama dengan you are plus 2 plus cups away from a free drink. Nah, kira-kira hasilnya akan menjadi seperti apa ya? Oke, keluarannya akan menjadi seperti ini. Order number sama dengan 23. Kenapa 23 ini tidak menggunakan tanda petik 2? Ya, karena dia berupa angka, jadi boleh tidak menggunakan tanda petik 2. Yang selanjutnya, you were served by Jack. Oke ya, karena di sini juga sudah menggunakan tanda spasi. Yang C, you are 2 cups away from a free drink. Jadi, untuk angka 2 di sini akan menempel atau menyatu gitu ya dengan kata are dan cups. Kita lanjutkan dengan concatenate variables to. Jadi, kita akan melakukan modifikasi pada submit order. Yang akan ditampilkan adalah kelima keterangan ini ya. Nah, sebagai pengingatnya, gunakan variabel sehingga quantity dan harganya akan menjadi akurat. Kemudian untuk pesannya akan kita tampilkan untuk mengubah pada price text message di sini ya. Oke, kita kerjakan untuk modify ini ya. Jadi amount due tadi sudah kita lakukan sebenarnya. Jadi ini adalah menampilkan string amount to $10 tadi ya. Selanjutnya dengan that would be, oke, kita tambahkan dulu. That would be $10. Kita tambahkan lagi please. Plus spasi please. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk yang $10 for 2 cups of coffee, pay up. Nah, untuk ini kita dapat menggunakan variabel price sama dengan quantity dikalikan dengan 5. Ini adalah dari variabel yang sebelumnya sudah kita buat ya. Kemudian akan kita tampilkan pada price message, yakni price plus dollars for. Quantity adalah variabel jumlah yang menyimpan jumlah kopi yang dibeli, kemudian cups of coffee titik pay up gitu ya. Oke, jadi jika kita jalankan, kita tambahkan dulu ya di sini misalnya 3, kemudian saya klik tombol order, akan menjadi $15 for 3 cups of coffee pay up. Nah, di sini masih terdapat kurang
tanda spasi ya pada $15. Jadi di sini harus kita tambahkan tanda spasi. Oke, sip. Selanjutnya kita akan belajar tentang updating string variable atau melakukan update pada variabel string. Nah, misalnya di sini saya mempunyai sebuah variabel namanya adalah drink of the day, ya. Jadi kita siapkan satu buah box di mana diberikan label atau nama adalah drink of the day. Kemudian kita berikan value-nya adalah latte. Nah, lalu kita ubah menjadi espresso, maka latte akan tersimpan dan espressonya pun akan masuk. Selanjutnya, kita ubah lagi menjadi green tea, maka espresso masuk lagi, kemudian ditambahkan dengan green tea. Selanjutnya adalah variabel drinks ordered di sini. Nah, teman-teman seharusnya masih ingat dengan operasi aritmatika ini gitu ya. Ketika kita melakukan operasi aritmatika pada sebuah variabel, maka dia akan disimpan pada variabel tersebut. Contoh pertama adalah drinks ordered di sini sudah diisikan dengan 1 mocha. Kemudian drink order sama dengan drink ordered plus 1 cappuccino. Berarti di dalam variabel drinks order ini akan ada 2 buah value yakni 1 mocha dan 1 cappuccino. Kemudian jika ditambahkan lagi dengan 1 macchiato, maka akan menjadi 1 mocha, 1 cappuccino, dan 1 macchiato pada variabel drinks ordered. Nah, selanjutnya lakukan updating variabel string menggunakan eksperimen berikut ya. Jadi yang pertama, experiment with updating the string variable. Kemudian yang kedua, then implement this behavior in the app. Jadi nanti kita akan menampilkan total adalah $15 dan diberikan string thank you di bawahnya. Oke, kita ubah dulu di sini ya pada total sama dengan tanda $, kemudian kita tambahkan dengan variabel price. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan kata thank you ya. Nah, seperti pada operasi aritmatika tadi, price message itu sama dengan price message plus thank you. Titik koma, jangan lupa. Nah, agar thank you ini berada di bawah dari total, maka kita dapat memberikan tanda \n di sini ya. Nah, jika kita jalankan, oke, kita tambahkan dulu jumlah yang dibeli, kemudian kita klik order, maka di sini total sama dengan tanda $15 dan thank you. Materi hari ini berakhir sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.